Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan keluarga kita. Mari sebelum kita mulai, saya undang untuk kita sama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi yang indah ya Tuhan. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, biar Engkau menikmati penyembahan kami. Biar penyembahan kami manis kedengaran di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar penyembahan kami keluar dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur
Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang perkasa, Bapa yang penuh kasih, di mana Engkau telah Tuhan menyertai sepanjang minggu ini, dan Kau buktikan pemeliharaan pada jemaat-Mu di tempat ini juga ya Bapa. Dan kami saat ini Tuhan beribadah dan kami mempersembahkan hati kami sesuai dengan yang nyanyian yang kami nyanyikan. Kami membawa korban pujian di hadapan-Mu saat ini. Kau menyertai sepanjang ibadah kami, teristimewa Tuhan, Kau telah memberkati puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami dan Roh Kudus-Mu yang menyertai. Kami tahu bahwa setiap firman yang kami dengar, Tuhan merupakan teguran-Mu, merupakan Tuhan kekuatan kita juga, dan firman-Mu juga merupakan suluh bagi jalan kami juga ya Pak. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu untuk jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita baca adalah kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu sekalian, penyakit kusta di kalangan orang Israel adalah suatu penyakit yang najis dan berbahaya. Karena apa? Bisa menularkan. Dan setiap penderita kusta harus diasingkan dari masyarakat. Dan seorang kusta, dia harus memakai pakaian yang dicapik-capik dan rambut terurai, serta muka yang ditutup dan berkata, "Najis, najis." Bapak Ibu saudara, kita bisa rasakan ya, kalau penyakit kusta pada saat itu pasti belum ada obatnya ya. Dan penderitaan seorang yang berpenyakit kusta, ada penderitaan secara fisik ya, dia timbul bintil-bintil dan anggota tubuhnya bisa terlepas ya, begitu penderitaannya. Dan penderitaannya secara batin bahwa ia diasingkan, dia dianggap tidak berguna, dan dia dianggap orang buangan. Dia hidup tapi hanya untuk menanti kematian. Bapak Ibu saudara, di perjanjian lama, Miriam ya, yang saudara Musa juga terkena kusta ya. Karena apa? Iri hati dan mengata-ngatai Musa. Kejadian kedua ada di Gehasi ya, abdi dari Elisa juga mengalami kusta. Karena apa? Ketamakan ya, yang mestinya Naaman memberikan kepada Elisa, dan Elisa menolak, dan Gehasi dengan ketamakannya dia menghampiri Naaman dan dia berkata dia juga diberikan itu. Tapi saat dia sampai di rumah Elisa juga dikatakan dan dia berbohong dan dia kena kusta sampai anak cucunya. Bapak Ibu saudara, kusta pada saat itu merupakan suatu kenajisan ya, sepertinya seperti kutukan.
kenajisan sini harus disamakan dengan yang semua yang tidak sesuai dengan apa? Kekudusan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan ya. Orang yang berpenyakit kusta, penderitaannya begitu besar. Tapi puji Tuhan, di dalam Lukas ini disebutkan bahwa ada 10 orang kusta. Kalau tadi diasingkan, biasanya orang kusta tidak tinggal di kota, tapi dia di luar kota, ya, di perbatasan, di kota pinggiran. Dia terasing di situ. Yang saya katakan hanya menunggu mati dan mujizat saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus waktu dia dari perbatasan Samaria dan Galilea, dia diteriaki oleh 10 orang kusta, berteriak dari jauh, Yesus Guru, ya, di ayat 13, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu pada imam-imam. Pada saat itu yang bisa menentukan tahir tidaknya adalah imam-imam. Dan Yesus memerintahkan 10 orang kusta ini, pergilah, tunjukkan ke imam. Adalah suatu perintah dari Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya bahwa 10 orang kusta ini sangat menanti-nantikan ya yang namanya kesembuhan, Bapak. Di mana dia yang di situ ya dengan 10 orang kusta ini, dia tiap harinya tinggal menghitung hari istilahnya, ya, kapan dia akan sembuh atau dia akan menderita sampai dia mati di situ. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan suatu perintah yang Tuhan berikan, pergi ke imam, tunjukkan bahwa engkau tahir atau enggak. Saat mereka dapat perintah itu, dia tanpa memikirkan ya segala sesuatu risiko kalau dia masuk ke kota. Zaman itu mereka bisa dilempari oleh imam-imam itu, ya. Tapi saat mereka dikatakan di sini, diceritakan di sini bahwa saat mereka berjalan menuju ke imam itu, satu sama lain melihat dan menjadi tahir. Ya. Di sini 10 orang itu saling melihat dan menjadi tahir. Terjadi 2 kelompok, ya. Yang satu bisa terus, yang satu kembali ke Tuhan, ya, menghampiri Yesus. Di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa yang 9 orang, kubu yang 9 orang, terus menuju ke imam. Tapi 1 orang, dia tidak terpengaruh oleh siapapun. Dia kembali kepada Yesus. Apa yang dilakukan? Setelah ia tahu sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu apa, Bapak Ibu Saudara? Mengakui kebesaran dan menghormati ya Allah dalam melalui pujian dan sembah, ya, penyembahan. Ya, dia mengakui kebesaran, ya, dia menghormati Allah melalui pujian dan penyembahan. Di sini disebutkan bahwa memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tahu, ya, yang rasanya disembuhkan dan dia memuliakan nama Allah. Tapi yang 9 disebutkan, tidak disebutkan di sini. Dia terus, Bapak. Tapi puji Tuhan, ya, orang Samaria yang kembali, apa yang keluar dari mulut Yesus? Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi terjadi 2 kubu, ya, 2 grup, yang satu terus, yang satu kembali ke Yesus. Dan mereka, ya, orang Samaria yang seorang diri mendapat pujian dari Tuhan. Karena dia tahu, ya, apakah tindakan yang 9 salah? Enggak, karena perintahnya Tuhan, engkau perlihatkan dirimu ke imam. Tapi yang satu mempunyai pemikiran,
bahwa aku kembali ke Yesus untuk memuliakan. Bapak Ibu Saudara, dua-dua nggak salah, Bapak. Ya, dalam yang pertama, dua-dua tidak salah. Ya, yang satu menurut perintah Tuhan ke imam, menunjukkan dia tahir atau enggak. Tapi yang satu kembali ke Yesus dan dia tersungkur di bawahnya dan dia memuliakan. Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat ya, dari orang yang menderita secara fisik, menderita secara batin, dan dia harus menunggu mati. Saat dia mendapat kesembuhan, prioritas mereka berbeda, Bapak. Ya, salah enggak? Dia tetap yang 9 ke imam. Yang satu kembali Yesus. Dia tahu, ya, dia memuliakan nama Allah melalui pujian, penyembahan dengan suara yang nyaring. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Yaitu dia datang, dia tahu sumber kesembuhan ada di Yesus. Dan dia bukan ribut tentang kesembuhannya, tapi dia mengucap syukur kepada yang memberikan kesembuhan. Lalu yang 9 gimana? Tidak diceritakan lagi, Bapak. Tapi dia harus ke imam, ya, untuk menjadi tahir. Imam menyatakan tahir, harus dia menunjukkan diri ke imam, dan dia harus melakukan ritual yang lain, ya, ibadahnya harus memberikan korban untuk mentahiran itu. Tapi kita lihat, ya, yang 9 dia hanya ribut, dia hanya menikmati tentang kesembuhan itu. Dia tidak ada ingatan untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dari orang yang sama-sama yang menderita, saat dia mendapat kesembuhan, prioritas mereka berbeda, Pak. Dan tidak disebutkan bahwa 9 ini akan kembali ke Yesus, karena di ayat berikutnya Yesus menanyakan, di manakah yang 9 orang? Bapak Ibu Saudara, begitupun juga dengan kita saat ini sebagai orang-orang percaya, ya, yang telah mendapat banyak pertolongan dari Tuhan, yang telah mendapat banyak kasih karunia dari Tuhan, yang telah banyak mendapat keselamatan dari Tuhan, ya, secara jasmani dan keselamatan secara rohani, besok kekekalan itu, Bapak. Mari kita teladani, ya, dari seorang Samaria, dan dia disebutkan sebagai orang asing. Orang Yahudi, orang Israel dan orang Samaria, ya, beda, Bapak. Mereka menganggap bahwa Samaria juga menganggap orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel pun Yahudi rendah dia. Karena apa? Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang telah bersilang pernikahannya dengan di luar Yahudi. Bapak Ibu Saudara, melalui kejadian ini, orang yang dianggap orang asing, tapi yang tahu memuliakan Tuhan, Bapak. Saya percaya bahwa orang Israel temurun-temurun, ya, dia telah memegang Taurat dan dia tahu ajaran Abraham sampai saat zaman Yesus juga. Tapi satu, dia tidak bisa memuliakan Allah dulu, tapi dia ribut, ya, menikmati kesembuhan, menikmati pertolongan itu aja. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diingatkan, ya, kalau selama pandemi ini, ya, kita hadapi bersama-sama, ya, saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, ada proteksi dari Tuhan. Itu tandanya bahwa kita juga menerima pemeliharaan kasih karunia dari Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa mensyukuri yang Tuhan telah berikan sampai saat ini? Ya, kita telah diselamatkan, kita telah dilewatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya orang yang sakit, habis sakit COVID-19, anak buah saya ada 5, ya, yang di divisi saya. Saat dia sudah masuk semua anak buah saya kumpulkan semua, Bapak. Yang sakit saya suruh maju. Saya tanya, gimana perasaanmu waktu kamu dinyatakan COVID? Satunya, Pak, begitu dengar ambulan, rasanya itu hati. Orang Jawa bilang, siap-siap, Pak. Takut, Pak. Yang satunya saya tanya, gimana kamu? Yang satunya, saya cuman berharap, Pak, bisa terus masih bisa hidup. Bapak bisa dibayangkan,
Saat ini kita semua yang menderita COVID pun, dia akan dipisahkan dari kita. Dan saat penantian untuk imunnya naik, dia sendirian, ya, di satu tempat sama-sama di situ. Dan dia menanti bisa terus atau bisa pulang, Bapak. Ya. Dan saya tanya, gimana perasaanmu? Takut terus, Pak. Ya, saya bisa terus atau enggak ini? Takut, Pak. Tapi kamu ada harapan enggak? Saya berharap, Mas. Itu yang penting, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita telah menikmati, ya, kebaikan Tuhan. Kita telah menikmati karya Tuhan, penyelamatan untuk kita, kasih karunia-Nya. Mungkin saat ini keadaan Bapak Ibu Saudara, ya, tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Tapi satu, ya, pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan ada pada kita semua. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap seorang Samaria ini? Di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, saat seorang Samaria yang berpenyakit kusta, ya, datang kembali, tersungkur di kaki Yesus. Dan Yesus katakan bahwa, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Dia selamat dari kustanya, ya, dan imannya yang membawa itu, dan Tuhan memberikan keselamatan yang kekal juga. Begitupun dengan kita, ya, saat ini kita nanti akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Kalau dulu kita sebagai turunan, ya, yang menerima akibat dosa adalah maut, kita sama saat ini, ya. Kita diselamatkan melalui Yesus Kristus dan kita percaya bahwa keselamatan itu ada pada kita semua. Kita patut mengucap syukur, ya, di hadapan Tuhan bahwa kita telah diselamatkan melalui darah Yesus. Kita telah diangkat menjadi anaknya kembali. Apapun keadaan saudara sekalian, ya, mungkin saat ini tidak sesuai. Mungkin ekonomi sampean, ya, ekonomi sampean ada dalam kekurangan, ada pengurangan gaji, ada pengurangan tenaga kerja sehingga income Bapak Ibu Saudara juga berkurang. Mungkin kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Tapi percaya, saat engkau bisa mengucapkan syukur, maka pertolongan Tuhan akan datang dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi. Melalui kisah ini kita diingatkan, ya, biarlah kita menjadi golongan, ya, yang bukan menikmati aja kesembuhan itu, bukan menikmati keselamatan itu. Kita menjadi seorang golongan, ya, yang bisa memuliakan nama Tuhan dengan keberadaan kita, ya. Apapun status sosial Bapak Ibu Saudara kalian, apapun yang saudara hadapi saat ini, tapi satu, Bapak Ibu Saudara telah diselamatkan dan mendapat jaminan hidup yang kekal. Kita patut mengucap syukur, ya, sesuai dengan nyanyian yang pertama tadi. Ku bawa korban syukurku, kehadiratmu. Saat ini juga bila melalui firman yang kita dengar bersama-sama, ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan menikmati kasih karunia Tuhan, ya, tapi kita bisa menikmati keselamatan itu. Kita bisa menikmati pertolongan Tuhan dan kita bisa ingat kepada Tuhan, ya. Apapun yang kita dapati hari ini, kasih karunia, keselamatan, ya, biarlah kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan telah lakukan pada kita, apa yang telah Allah lakukan kepada kita, justru mendorong kita untuk datang kepada Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini, kita bisa diingatkan kembali. Mungkin kita yang selama ini tidak bisa beribadah bersama-sama, iman saudara mulai pudar, sukacita saudara mulai pudar, ya, cinta saudara mulai pudar,
Tapi kalau saudara mempunyai suatu harapan, itulah yang memperkuat saudara, ya, sehingga saudara bisa bangkit kembali, ya, sehingga saudara bisa timbul kembali sukacita itu lagi, bisa timbul iman saudara kembali, dan cinta saudara terhadap Tuhan timbul kembali. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi teguran bagi saudara sekalian, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita masih dalam perlindungan Tuhan, dan kita patut mengucap syukur, dan kita menjadi orang, ya, yang selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan dan mengucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mempecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Bapak Ibu saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah melalui firman yang kami dengar bersama-sama, Tuhan, dengan keadaan saat ini, mungkin Tuhan iman kami mulai luntur. Sukacita kami mulai luntur melihat keadaan, dan cinta kita juga luntur, Tuhan. Tapi melalui firman-Mu pada siang hari ini, biarlah Tuhan, pertolongan-Mu yang ada pada kami, Engkau yang menopang kami saat ini, dan Engkau yang memberikan kasih karunia kepada kami, keselamatan itu pada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan itu yang membuat gairah kami, Tuhan kembali timbul, dan sukacita kami timbul. Iman kami Engkau Tuhan
timbul kembali, makin kuat di dalam Engkau, dan cinta kami akan Engkau meluap-luap juga, Bapak. Bapak, kami bersyukur kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu ini yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyadarkan kami, bahwa kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Engkau ya Bapak. Engkau buktikan pemeliharaan-Mu pada kami, pada jemaat-Mu di tempat ini, sampai saat ini ada di dalam Tuhan kasih-Mu, ada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas semuanya. Biarlah Tuhan semua jemaat kami dari hatinya timbul sukacita, timbul penyembahan di dalam Tuhan sehari-harinya, di dalam penyembahan akan Kau, di dalam pujian dan penyembahan mereka ya Bapak. Biarlah hadirat-Mu ada pada tiap-tiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, serang angkat kita dua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulalah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.